Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Laura Desira, NIM 1204087 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi kelas TPB 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Saya membuat program mencari gaya dan usaha pada bidang fisika serta program menghitung rata-rata pada bidang matematika. Program pertama bidang fisika ialah mencari gaya dan usaha, serta program kedua bidang matematika ialah menghitung rata-rata dari banyaknya data yang diinputkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi integer sebagai variabel program dan string yang berfungsi sebagai identitas saya beserta nama programnya. Tanda bulat setelahnya merupakan bagian dari DU atau perulangan setelah program selesai dijalankan. Selanjutnya, ada informasi pilihan program, yang mana terdapat 2 program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta memasukkan program berapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1 yang mana adalah program mencari usaha. Jika kita telah memilih program 2, maka akan menjalankan program mencari gaya. Program pencarian pilihan ke-1 dimulai dari deklarasi bilangan real dan for untuk memasukkan array ke prosesnya. Di sini array dimulai sebanyak 2 kali atau bisa diubah tergantung banyaknya berapa array yang akan kita inginkan. Terdapat input yang perlu kita masukkan, yaitu gaya dan jarak perpindahan. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih hasil konversi nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya, muncullah pertanyaan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang. Dan jika kita huruf T, maka akan stop dan mengeluarkan keterangan program saya selesai. Program kedua yaitu mencari gaya adalah untuk konsepnya sama seperti program pilihan ke-1. Hanya saja yang membedakan ialah rumus serta nilai yang dimasukkan. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program bidang fisika. Berikut adalah bentuk kode programnya. Dimulai dari kode main sebagai awal mulainya program. Setelah itu, deklarasi integer yaitu variabel utama programnya. Dan ada char dan do sebagai variabel perulangan program. Ada output identitas saya beserta pilihan program serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih selanjutnya. Ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya, ada deklarasi integer lagi di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Jika kode benar, maka layar komen akan langsung muncul. Jika salah, maka sebaliknya. Layar sudah muncul. Selanjutnya, lakukan eksekusi. Kita pilih program ke-1, lalu enter. Masukkan nilai gaya dan jarak perpindahan pada pencarian ke-1, lalu ulangi lagi seperti konversi ke-1, yaitu nilai gaya dan jarak perpindahan yang berbeda pada pencarian kedua. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah hasil pencarian keberapa yang akan ditampilkan. Sebagai contoh, pilih pencarian 1, lalu enter. Di sini hasilnya keluar sesuai perhitungan pada konversi ke-1. Dari sini, konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu memasukkan pilihan apakah ingin mengulang pencarian atau tidak. Di sini konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Saya ingin mengulang dengan tekan Y lalu enter. Program berhasil mengulang. Saya akan coba jalankan. Untuk program kedua sama seperti program pertama. Hanya saja yang membedakan ialah rumusnya saja untuk mencari sebuah gaya.
Selebihnya tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Langsung saya demokan saja program kedua dengan tekan 2 lalu enter. Masukkan nilai usaha beserta jarak perpindahannya lalu enter. Pencarian kedua kita masukkan kedua nilai tersebut dengan nilai berbeda. Terakhir kita lihat percobaan kedua. Nah, keluar hasilnya menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Selesai sudah program pertama bidang fisika, selanjutnya saya akan menjelaskan program bidang kedua. Berikut flowchart-nya. Dimulai dari main sebagai tanda mulainya program. Setelah itu, terdapat deklarasi integer dan string sebagai variabel program beserta tanda bulat sebagai implementasi perulangan yaitu DU. Selanjutnya ada output identitas saya beserta pilihan program yang mana berfungsi sebagai pilihan percabangan program. Di sini kita dapat memilih program 1 atau 2 dengan menginputkan pada variabel pilihan. Jika memilih program ke-1, maka akan menjalankan program rata-rata banyaknya data. Jika memilih program kedua, maka akan menjalankan program menghitung rata-rata nilai mata kuliah mahasiswa. Dimulai dari program ke-1, yaitu deklarasi integer sebagai array untuk membentuk proses perhitungan data. Setelah itu, kita diminta memasukkan banyaknya data untuk menentukan berapa banyak data yang akan dihitung rata-ratanya. Lalu, barulah kita menginputkan nilai sebanyak inputan nilai X, tergantung banyaknya data yang diinputkan sebelumnya. Setelah semua data dimasukkan, barulah perhitungan dijalankan dengan menghitung rata-rata semua data yang diinputkan sesuai rumus beserta array yang menjadi implementasinya. Untuk program pilihan kedua, lebih banyak memuat deklarasi variabel, dikarenakan memasukkan banyak data sesuai data yang telah ditentukan. Program ini bisa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata beberapa mata kuliah. Di sini kita diminta memasukkan berapa banyak mahasiswa yang ingin dihitung nilai rata-rata mata kuliahnya, yang mana merupakan penerapan konsep array. Setelah itu, barulah deklarasi for dijalankan sesuai banyaknya mahasiswa dan kita diminta memasukkan nilai sesuai mata kuliahnya. Ketika array berhasil diisi sebanyak mahasiswa yang diinputkan di awal, barulah semua hasil rata-rata dihitung lalu ditampilkan. Setelah itu hasil keluar, maka muncul pertanyaan ingin mengulang program atau tidak. Jika input Y, maka program mengulang. Jika input T, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah berkunjung. Disinilah terjadinya perulangan program untuk mengulang atau memberhentikan prosesnya. Sekian penjelasan program. Lanjut ke penampilan kode programnya. Berikut kode program bidang kedua matematika cukup rumit, tetapi terdapat 3 konsep dasar yaitu perulangan, percabangan, dan juga array. Yang utama adalah keterangan library sebagai fondasi utama program, serta integer sebagai deklarasi variabel programnya. Ini adalah deklarasi char untuk variabel ulang yang berfungsi sebagai perulangan program, beserta DU yang akan melakukan implementasinya dan while sebagai pertanyaan dan masuk. Inputkan kembali pilihan programnya. Di sini saya ingin mencoba program pilihan kedua. Masukkan banyaknya mahasiswa. Saya inputkan satu saja sebagai contoh lalu enter. Masukkan semua nilainya mulai dari biologi, matematika, kimia, fisika, hingga bahasa Indonesia. Jika sudah, tekan enter, maka hasil rata-rata akan keluar pada mahasiswa ke-1. Karena tadi di awal saya hanya menginput 1 output. Terima kasih telah berkunjung. Cukup segitu saja pendemoan untuk program kedua saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada kritik, langsung tulis saja di komen. Oh iya, jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.